lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan klaster yang ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sementara yang keempat adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan yang kelima adalah klaster perlindungan khusus. Nah, kalau kita lihat dari klaster 1 dan klaster 4, ini kita sebut sebagai pemenuhan hak anak. Jadi anak harus terpenuhi hak-haknya sesuai dengan 4 klaster tersebut. Nah, kita berharap 4 klaster ini bisa tunggu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau klaster 1, 2, 3, dan 4 ini bisa kita lakukan, maka klaster 5 ini menjadi tidak banyak anak yang masuk ke klaster 5. Klaster 5 itu adalah perlindungan khusus. Ya, nah, oke, next slide. Apa itu perlindungan khusus? Nah, di sini kalau klaster 1, 2, 3, dan 4 itu kita bisa lakukan dengan baik, maka anak yang masuk ke klaster 5 atau yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi tidak akan banyak ya, tidak ada anak korban pornografi dan anak-anak di anak berhadapan dengan hukum, terorisme, anak korban narkoba, ini tidak akan banyak, dan kita berharap janganlah banyak anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Karena anak yang sudah masuk ke dalam perlindungan khusus ini akan rumit masalahnya ya, anaknya juga sudah terganggu, kemudian keluarganya juga mungkin sudah terganggu juga, masyarakatnya juga. Jadi kita harus bersama-sama melakukan pemenuhan anak-anak yang termasuk dalam klaster 1, 2, 3, dan 4. Dan tapi seandainya anak-anak ini masuk dalam klaster khusus, dia juga harus terpenuhi hak-haknya. Tadi disampaikan anak yang ada dalam PSK dia juga harus dipenuhi klaster 1 dan klaster 4-nya. Jadi kita bisa prinsip dari KH itu adalah non-diskriminasi, semua anak harus mendapatkan hak-haknya, harus terlindungi. Nah, ini adalah kewajiban kita bersama. Dan untuk mewujudkan ini, kita Bapak Ibu mungkin sudah mengenal adanya komitmen untuk melaksanakan Kota Layak Anak. Dan ini kita lihat ada kelembagaan. Nah, kelembagaan ini penting di sini ada menunjukkan komitmen daerah, bagaimana daerah mempunyai komitmen membangun kelembagaan sehingga hak anak ini bisa terpenuhi ya. Saat klaster 1 dan perlindungan anak juga perlindungan khusus ini juga terpenuhi. Selanjutnya, nah sebetulnya kalau kita bicara 5 target utama dalam upaya pencegahan, yang pertama adalah dari anak itu sendiri. Kita melalui forum anak tadi sudah saya sampaikan, dan saya pikir forum anak itu banyak sekali, ya cuma forum anak dari KPPPA, kita lihat juga dari Kemsos punya forum anak, dari BKKBM punya forum anak. Nah, disinilah bagaimana anak itu bisa berperan, menyuarakan aspirasinya, dan juga dia sebenarnya bisa berperan sebagai tadi memberi objek dari pembangunan, menerima manfaat dari pembangunan, tapi dia juga bisa memberikan aspirasi terhadap pembangunan, dan juga bisa menjadi pelaksana, karena kalau kami lihat ini inisiatif anak-anak ini luar biasa ya, untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya misalnya ini yang lagi hangat ini kan masalah kawin anak. Bagaimana kemudian anak-anak di NTB itu bisa berkomunikasi dengan Pemda setempat, akhirnya menginisiasi keluarnya Perda Pencegahan Perkawinan Anak. Kemudian masalah rokok, ini juga banyak anak-anak yang sudah bersuara mengenai rokok, kemudian ada komitmen dari pemerintah daerah untuk mengurangi iklan atau mengenai iklan rokok yang memang masih banyak. Nah, ini sebetulnya anak-anak di sini bisa dia sebagai pelopor dan pelapor. Kemudian instansi dari keluarga. Nah, yang kami lakukan, kami mengembangkan Puspaga yang sudah ada di tingkat kabupaten. Nah, harapannya ini sebagai pusat pembelajaran keluarga, bagaimana keluarga berkonsultasi mengenai pengasuhan anak. Kemudian kita juga melakukan satuan pendidikan melalui sekolah ramah anak, baik madrasah, kemudian sekolah ramah anak, dan kami juga sekarang bekerja sama juga dengan Deputi Partisipasi Masyarakat masuk dalam pondok pesantren ramah anak. Ya, di situ karena ini sebagai satu lembaga alternatif pengasuhan anak juga.
Kemudian juga di lingkungan, pengembangan pusat kreativitas, ruang bermain, tempat ibadah yang ramah anak, layanan kesehatan. Nah, ini kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga agama, berbagai agama ya, baik Islam, kemarin dengan Katolik, Protestan, bagaimana mengembangkan tempat ibadah yang ramah anak. Dan juga oleh karena dan juga komitmen dari pimpinan daerah ya, di sini kalau kita bicara wilayah tadi dari desa, kecamatan, kelurahan, provinsi dan Indonesia. Di sini adalah komitmen dari pemerintah itu juga menjadi penting supaya apa yang tadi 24 hak anak itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, nah sekarang kita bicara klaster 3 mengenai pemenuhan hak anak atas kesehatan. Ya. Nah di sini dalam klaster 3 ini di sini mencakup 6 hal, yaitu persalinan di fasilitas kesehatan, masalah prevalensi gizi, ini adalah pemberian makanan balita ya, kemudian fasilitas Vaskes dari pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, ini mengenai iklan layanan rokok kawasan tanpa rokok ya. Jadi ini yang kita lihat pada klaster 3. Kemudian, nah ini kita bicara masalah kondisi kesehatan anak Indonesia. Selanjutnya, nah ini dari profil kesehatan Indonesia, kita lihat kesehatan ini adalah cakupan imunisasi dasar bayi ya, di sini secara nasional 81,99, tapi ternyata ini masih ada lagi, masih ada anak-anak yang belum tercakup apa namanya imunisasi. Kemudian desa kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat ya, bagaimana kemudian sanitasi itu menjadi hal yang penting karena di sini bicara masalah kalaupun misalnya kesehatan dengan anak ini juga sangat berpengaruh terhadap stunting di masalah sanitasi berbasis masyarakat. Ini juga masih rendah, masih 60,99%. Berarti masih ada sekitar hampir 40% ini sanitasi di masyarakat masih bermasalah. Kemudian kita bicara sanitasi, ini sangat terkait erat dengan masalah stunting. Stunting ini isu yang kompleks, masalah gizi, masalah sanitasi, pemahaman masyarakat, pemahaman orang tua, ini menjadi program prioritas nasional. Jadi kami juga mencoba berkoordinasi dengan BKKBN untuk bagaimana kemudian bisa menurunkan stunting. Dan kita punya yang namanya Desa Ramah Anak dan Dema Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang nanti juga stunting menjadi bagian dari target kita. Karena ini kalau bicara stunting, sumber daya manusia kita tidak, karena ini dari masa apa namanya yang kita harapkan menjadi generasi penerus Indonesia emas, sudah pasti akan sulit tercapai jika memang jumlah anak yang stunting ini terus meningkat. Apalagi kita bicara masalah kawin anak yang sekarang juga jadi isu, dan kawin anak ini juga menyebabkan stunting karena anak sendiri belum siap untuk melahirkan anak yang memang butuh gizi yang luar biasa dan juga kesiapan fisik dan mental dari seorang ibu. Selanjutnya, nah kita bicara masalah puskesmas yang memberikan layanan sesuai standar. Ini mungkin nanti dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kemkes juga akan bicara banyak. Di sini jumlah puskesmas, nanti mungkin datanya ini sudah bisa yang terupdate ya, karena ini profil kesehatan 2018, mungkin nanti bisa diberikan yang lebih terupdate, mana yang belum lapor sesuai standar dan belum terstandar. Selanjutnya, nah ini kita bicara puskesmas, mengapa harus ada puskesmas layak anak. Karena itu tadi, anak ternyata kalau kita bicara puskesmas, ini trademarknya adalah pusat kesehatan ibu dan anak. Nah pasti banyaklah anak-anak yang menggunakan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu kita juga ingin bahwa di sini baik SDM-nya ataupun pengelola dan juga ruangnya ini menjadi juga peduli terhadap kebutuhan anak. Selanjutnya, nah kalau kita lihat di
apa namanya, kehidupan dari anak ya, aktivitas